Film ini menghadirkan kembali kisah klasik dengan pendekatan visual yang lebih realistis dan emosional. Versi terbaru ini tidak hanya mengandalkan nostalgia, tetapi juga memperkuat konflik dan kedalaman karakter. Penonton diajak memahami dunia Burke sebagai tempat yang keras, penuh aturan, dan dibentuk oleh rasa takut. Setiap detail cerita memiliki peran penting dalam membangun perjalanan Hiccup sebagai tokoh utama. Karena itu, memahami beberapa fakta kunci akan membuat alur cerita terasa lebih jelas dan menyatu. Because yes, dragons are as bad as we think. I'm afraid to ask. Stay out of my way, Hiccup. Pertama, dunia Burke dibangun dari tradisi panjang melawan naga. Pulau Burke adalah komunitas Viking yang terbiasa hidup dalam ancaman. Sejak lama, naga dianggap sebagai sumber kekacauan dan kerugian. Masyarakat membangun sistem pertahanan yang kuat untuk menghadapi serangan. Anak-anak diajarkan sejak kecil untuk memahami cara melawan naga. Nilai keberanian diukur dari kemampuan bertarung. Tradisi ini menjadi bagian dari identitas kolektif. Tidak ada ruang untuk mempertanyakan narasi yang sudah ada. Ketakutan diwariskan sebagai bentuk kewaspadaan. Para pemimpin menjaga stabilitas dengan mempertahankan pandangan lama. Hiccup tumbuh dalam tekanan budaya tersebut. Ia merasakan ada jarak antara dirinya dan ekspektasi masyarakat. Lingkungan ini menciptakan konflik batin yang kuat di dalam dirinya. Setiap tindakan berbeda akan langsung terlihat mencolok. Sistem sosial ini menjadi latar penting dalam cerita. Tanpa memahami Burke, motivasi karakter sulit dipahami. Kedua, Hiccup adalah tokoh yang berpikir berbeda dari lingkungannya. Sebagai anak kepala suku, Hiccup memiliki beban besar. Ia tidak memiliki kekuatan fisik seperti Viking lainnya. Namun ia memiliki kecerdasan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Cara berpikirnya lebih analitis daripada agresif. Ia sering dianggap tidak cocok dengan budaya tempur. Hal ini membuatnya merasa terasing. Ia ingin membuktikan dirinya dengan cara yang berbeda. Ketika menghadapi naga, ia memilih mengamati. Ia melihat pola yang tidak disadari orang lain. Pendekatan ini menjadi keunggulan uniknya. Ia tidak langsung mengikuti arus. Ia mencoba memahami sebelum bertindak. Perbedaan ini menjadi sumber konflik, namun juga sebagai kekuatan. Karakternya berkembang melalui pengalaman. Ia belajar menerima dirinya sendiri. Dari sini, perubahan mulai terjadi. What is he doing? Ketiga, pertemuan dengan Toothless mengubah arah cerita secara total. Toothless adalah naga jenis Night Fury yang jarang terlihat. Keberadaannya penuh misteri dan dianggap sangat berbahaya. Hiccup berhasil melumpuhkannya dalam sebuah momen penting. Namun ia tidak menyelesaikan tindakan tersebut. Ia memilih untuk membebaskan dan mengamati naga itu. Keputusan ini menjadi titik balik cerita. Hubungan mereka berkembang secara bertahap. Awalnya penuh kehati-hatian dan rasa curiga. Namun kemudian muncul kepercayaan. Hiccup mulai memahami perilaku naga secara langsung. Ia menemukan bahwa naga memiliki karakter yang kompleks. Toothless juga menunjukkan kecerdasan yang tinggi. Interaksi mereka menjadi inti emosional cerita. Dari sini muncul sudut pandang baru. Penonton diajak melihat naga dari sisi berbeda. Hubungan ini memicu perubahan besar dalam alur. Keempat, sistem pelatihan naga menjadi arena pembuktian diri. Para remaja di Burke mengikuti pelatihan khusus. Tujuannya adalah melatih kemampuan menghadapi naga. Setiap peserta ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya. Lingkungan ini penuh persaingan. Hiccup awalnya tertinggal dari yang lain. Namun ia mulai menunjukkan perkembangan yang unik. Ia menggunakan pemahamannya untuk menghadapi naga. Pendekatannya berbeda dari metode biasa. Ia tidak mengandalkan kekuatan semata. Hal ini membuat hasilnya mengejutkan. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan tersebut. Pelatihan menjadi ruang perkembangan karakter. Hiccup mulai menemukan kepercayaan diri. Konflik sosial juga semakin terasa. Rahasia yang ia simpan menambah ketegangan. Arena ini menjadi bagian penting dalam cerita. Okay, wait. I have a problem. Kelima, hubungan Hiccup dan ayahnya menjadi konflik utama. Stoik adalah pemimpin yang tegas dan berpengalaman. Ia memegang teguh tradisi yang sudah lama ada. Harapannya terhadap Hiccup sangat tinggi. Ia ingin anaknya menjadi penerus yang kuat. Namun ia sulit memahami cara berpikir Hiccup. Perbedaan ini menciptakan jarak emosional. Stoik melihat dunia secara hitam putih. Hiccup melihat kemungkinan di antara keduanya. Ketegangan ini berkembang sepanjang cerita. Mereka sering berada dalam posisi berlawanan.
Namun keduanya memiliki tujuan yang sama. Mereka ingin melindungi Burke. Perbedaan cara membuat konflik semakin tajam. Perjalanan mereka menuju pemahaman menjadi penting. Hubungan ini memberi kedalaman emosional. Ini juga mempengaruhi keputusan besar dalam cerita. How did you find it? For once in your life, would you please just listen to me? You're not my son. Keenam, naga tidak sepenuhnya seperti yang dipercaya masyarakat. Melalui pengamatan, Hiccup menemukan fakta baru. Naga memiliki pola perilaku yang dapat dipelajari. Mereka tidak selalu menyerang tanpa alasan. Ada struktur tertentu dalam cara mereka bertindak. Beberapa naga menunjukkan rasa takut. Ada juga yang menunjukkan respons defensif. Penemuan ini mengubah perspektif Hiccup. Ia mulai melihat naga sebagai makhluk hidup biasa, bukan sekedar ancaman. Informasi ini bertentangan dengan kepercayaan umum. Hal ini menciptakan konflik internal dan eksternal. Hiccup harus memilih antara kebenaran dan penerimaan sosial. Pengetahuan baru menjadi alat penting. Ini membuka jalan menuju perubahan. Penonton diajak melihat sisi lain dari konflik. Ini memperkaya makna cerita. We don't have to kill them. You all need to see this. Ketujuh, ancaman utama berasal dari sumber yang lebih besar. Serangan naga ternyata memiliki latar belakang tertentu. Ada kekuatan yang mempengaruhi perilaku mereka. Naga tidak sepenuhnya bertindak bebas. Mereka berada dalam tekanan yang lebih besar. Hal ini menjelaskan pola serangan yang terjadi. Hiccup mulai memahami gambaran besar konflik. Ia menyadari bahwa masalahnya lebih kompleks. Burke bukanlah satu-satunya pihak yang terdampak. Pengetahuan ini mengubah strategi yang diperlukan. Konflik meningkat ke level yang lebih luas. Taruhan menjadi lebih besar. Semua pihak harus menghadapi ancaman yang sama. Ini menjadi titik penting dalam alur cerita. Perspektif berubah dari lokal menjadi global. Ini memperkuat ketegangan cerita. Penonton diajak memahami skala konflik. Kedelapan, pertempuran klimaks menguji semua perubahan yang terjadi. Konflik mencapai puncaknya dalam pertempuran besar. Semua karakter menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Hiccup harus membuktikan keyakinannya. Ia tidak lagi hanya berbicara, tetapi bertindak. Hubungan dengan Toothless menjadi kunci. Mereka bekerja sama dalam situasi berbahaya. Stoic juga menghadapi kenyataan baru. Ia mulai melihat hasil dari pendekatan Hiccup. Pertempuran ini penuh tekanan dan risiko. Setiap keputusan memiliki dampak besar. Perubahan cara berpikir diuji secara nyata. Hasilnya menentukan masa depan Burke. Semua elemen cerita bertemu di titik ini. Ketegangan mencapai puncak. Penonton merasakan intensitas konflik. Ini menjadi momen penentu cerita. Kesembilan, transformasi menjadi inti utama dari keseluruhan cerita. Setelah konflik berakhir, perubahan mulai terlihat jelas. Burke tidak lagi melihat naga sebagai musuh. Hubungan baru mulai terbentuk. Masyarakat belajar beradaptasi dengan realitas baru. Hiccup menjadi simbol perubahan tersebut. Ia menunjukkan bahwa pendekatan berbeda bisa berhasil. Identitas komunitas berkembang. Nilai keberanian mengalami redefinisi. Tidak lagi hanya tentang bertarung, tetapi juga tentang memahami. Transformasi ini mempengaruhi semua karakter. Dunia Burke menjadi lebih terbuka. Masa depan terlihat berbeda dari masa lalu. Perubahan ini tidak instan, namun hasilnya terasa signifikan. Inilah inti dari perjalanan cerita. Here is tough and tasteless. The only upsides are the pets we have. Kisah dimulai di Burke, tempat Viking hidup dalam konflik berkepanjangan dengan naga. Hiccup, anak kepala suku, berusaha membuktikan dirinya di tengah tekanan budaya yang keras. Dalam sebuah serangan, dia berhasil melumpuhkan naga Night Fury yang kemudian ia temui kembali dalam kondisi luka. Alih-alih menghabisinya, ia memilih membantu dan menjalin hubungan perlahan. Ia memberi nama Toothless dan mulai mempelajari perilaku naga secara dekat. Sementara itu, ia mengikuti pelatihan yang menuntutnya menghadapi naga secara langsung. Berkat pengetahuannya, ia menunjukkan hasil yang tidak biasa. Hal ini menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ketika rahasianya mulai terungkap, konflik pun meningkat. Hiccup menyadari bahwa naga tidak sepenuhnya seperti yang diakini. Ia menemukan bahwa ada ancaman lebih besar di balik serangan naga. Informasi ini tanpa sengaja membawa para Viking ke sumber konflik. Pertempuran besar pun terjadi dan menguji semua keyakinan. Dalam situasi tersebut, Hiccup dan Toothless bekerja sama menghadapi bahaya. Stoic mulai memahami sudut pandang baru yang ditawarkan anaknya. Konflik mencapai titik akhir ketika ancaman utama berhasil dihadapi. Perubahan besar terjadi dalam cara pandang masyarakat Burke. Hubungan antara manusia dan naga mulai berubah.
Hiccup menerima konsekuensi dari perjuangannya. Kisah ditutup dengan awal baru bagi kedua dunia yang kini saling berdampingan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik Food that lainnya. grows here is tough and tasteless. The only upsides are the pets.